Nah, sebelumnya saudara mungkin di antara sekian banyak ini enak sing kurang jelas. Mas temun ki sapa to? Nggih. Akeh sing ngerti jenenge ora ngerti wonge. Kula mau cerita sejarah mawon. Jadi asli saya Madiun, Mas. Madiun. Saya bertempat di Madiun mulai tahun 1958. Terus yang kedua, saya latihan desa Trate itu mulai tahun 1964. Ya, mungkin baru tahu ya. Terus pengesahan saya 5 tahun, jadi 1964 sampai 1969, tepatnya 12 April tahun 1969. Waktu itu saya disahkan seluruh Indonesia itu Madiun itu hanya 20 orang, 20. Seluruh Indonesia hanya sekitar 40 orang, termasuk Bandung, Malang, dan Jakarta. Demikian disahkan tingkat 1. Jadi mungkin di sini ada yang masih muda. Ini tinggal luru kabeh tinggal siji. Campur. Ceritanya campur-campur ya. Ya, itulah. Jadi saya di latihan desa Trate 5 tahun, Mas. Zaman dulu muridnya saiki. Saiki muridnya sudah pirang-pirang. Ini terus akhirnya saya di sana 69 tingkat 1. Terus tingkat 2 saya tanggal 6 Januari 1978, Mas. Tingkat 2 sampai sekarang itu. Terus kerja saya bekerja di Batalion 501 GOPEIT ya, kan zaman dulu 501 pasukan para sebagai pegawai negeri sipil, Mas. Ya, golongan sampai pensiun golongan telur, nanti kalau tidak pangkat itu 4 periode. Dulu ada penilaian DP3 ya, biji buku itu ya di akhirnya karo ketua ya, orang muda tidak pangkat terus, tapi saya terima itu. Mungkin sudah saya sudah jalurku ya sendiri ini sampai pensiun. Nah, saya pensiun tahun 2003. Istri saya 1, terus anak saya 2, cucu saya 6. Jadi istri saya sudah meninggal tanggal 30 September 2018. Jadi selamatannya wis enggak. Ini demikianlah saya latihan desa Trate. Waktu itu saya yang melatih langsung Mas Imam Pusupang. Saya diberi pelajaran ilmu pernapasan itu tahun 1968. Jadi waktu saya masih tingkat 7. Nah, jadi pencipta kita itu diberi warisan, Mas, yang tidak hebat, yang begitu hebat, yaitu namanya ilmu pernapasan. Itu memang ciptaannya Mas Imam 1968. Waktu itu Mas Imam punya ludruk sejenis Trikarya Putra, mainnya di Winongo Madiun, lapangan Winongo Madiun sana. Ya, termasuk pelaku-lakunya itu sekarang masih ada, yang sekarang mungkin sudah tenggelam, mungkin mesti layak nih, termasuk Mas Sarjono, Mas Suryadi Magetan yang sudah meninggal, termasuk Mas Debyo Ayu dan sebagainya, pelakunya. Itulah, jadi pertama kali di tingkat 3 saya sudah menerima ilmu pernapasan dari Mas Imam. Jadi waktu itu 20 orang itu dipilih, dilatih pernapasan. Saya ini dipilih, akhirnya saya terpilih dari 20 itu 10 orang. Waktu itu diberi pelajaran yang namanya rangdan. Itu tingkat 3 sudah diberi pelajaran rangdan sama Mas Imam. Jadi pelajaran rangdan itu orang nganggo Joko Montro, Mas. Orang nganggo keris ya, di pamer-pamernya orang nganggo brambang bawang dijundui kan modok dan sebagainya. Tapi itu berdasarkan kekuatan alam semesta. Jadi waktu itu langsung diberi. Jadi ayo dek, saya ingin yang lapangan
Winomo. Betul, jadi 10 orang tadi waktu itu mendung, tapi di situ hujan belum turun. Akhirnya mendung, hujannya turun, hujannya terang, tidak turun. Demikianlah, itu 1968 sudah diberi pelajaran yang sedemikian. Waktu itu di tingkat hijau. Ya. Terus akhirnya ini yang saya ceritakan, yaitu waktu itu setelah diberi ilmu pernapasan 69 saya kisahkan pengesannya di pavilion Kabupaten Madiun. Itu waktu itu segegeran karo Bupati Madiun jenenge tidak salah siapa itu kalau mau latihan itu ceritanya ini di pagar berduri mas, kalau berduri jadi harus izin Bupati Saleh Hasan ceritanya gitu waktu itu Mas Saleh Hasan. Nah, akhirnya di situ menjadi musuhnya itu, tapi kita tetap latihan seperti tadi bidang pencak silat ya. Nah aku ngarani penaknya pencak silat, silatnya esatrate ketemu itu. Nah setelah itu saya latihan di tingkat 2 itu. Latihan di tingkat 2 itu mulai tahun 1976 ini 2 tahun di 2 tahun sudah selesai. Waktu itu saya pendaftarannya telat ya, ada yang sudah mendaftarkan, jadi waktu itu periode untuk ke tingkat 2 itu hanya 2 tahun, jadi 1969. Di tahun 1971 itu ada pendaftaran atau dipilih sama Mas Imam, jadi bukan didaftar seperti sekarang ditunjuk. Di sini mungkin ada Kacik ya, Kacik itu rating saya mas, itu ngawin masuk klub malam Sabtu, saya malam Jumat itu sudah ada pendaftaran, saya malam Sabtu ikut, terus saya begitu masuk di Mas Imam, loh itu teman saya itu, akhirnya saya ikut tes lulus. Jadi saya dites dites jurus, saya ingat 25B sampai jurus 17B. Apa mas? Ini kita. Akhirnya saya ikut latihan. Di situ di tingkat 2 waktu itu saya latihan itu setelah dites saya lulus waktu itu juara 1 mas. Ya, nilai saya 7,5. Itu ada tanda pengenanya dari sampai sekarang masih saya simpan. Jadi saya termasuk dari cabang Kabupaten Madiun, nilainya 7,5 mas. Jadi juara 1 saya, juara 2-nya Dr. Andes Paulo Sawardo, juara 3-nya Dr. Karno, juara 4-nya almarhum Darmoyo. Mungkin ada yang lihat ceritanya demikian. Itulah, jadi itu. Ini yang saya ceritakan itu demikian. Terus akhirnya ini saya teruskan, yaitu esatrate. Itu ajarannya adalah budi luhur. Jadi budi luhur itu apa? Mungkin sekarang hanya banyak cerita-cerita saja ya budi luhur. Jadi budi luhur ini dalam bahasa Jawa, wong sing dimarang rahayune wiwitan nganti teko pungkasan. Nah supaya rahayu kok iso njogo kesucian sing diparingi Gusti Allah mulai lahir nganti mati. Barang siapa bisa mempertahankan kesucian itu mendapatkan barokah yang sangat besar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana para wali itu mempertahankan kesucian, sehingga walaupun sudah meninggal jutaan orang masih minta kelebihan berkah. Itu hanya kelebihan berkah. Nah inilah sekarang ajaran budi luhur ini di esatrate itu hanya merupakan cerita saja. Ya. Buktinya apa? Buktinya yang bisa mencapai tataran, yang sekarang saya berikan tataran tingkat 3 itu hanya bisa dihitung jari. Yang saya yang sini. Jadi kalau saya cerita tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kalau sesuai masalah saya ya lolos jambon hijau putih. Jadi waktu dulu saya itu sampai 5 tahun sudah diajarkan pernapasan. Tapi sekarang pernapasan itu mungkin ayat. Inilah. Selanjutnya setelah di tingkat 2 1978, nah inilah yaitu yang saya senang mas. Jadi waktu itu Mas Imam sering memberikan materi keesaan, tapi materi keesaan itu tidak boleh ditulis mas, tidak boleh. Jadi namanya wejangan ya, wejangan. Jadi wejangan itu seperti ini, tidak boleh ditulis. Tapi saya sampai di rumah
Jadi masih mulai jam 12, ayo deh kumpul keesaan. Akhirnya jam 12 sampai jam 1, kalau tidak jam 2, jam 3 sudah selesai. Nah itu saya punya kesenangan Mas. Jadi kalau itu saya tulis sampai di rumah. Ini mengenai buku keesaan. Jadi sampai sekarang saya tulis. Jadi saya ini urutan yaitu dari polos Jambul Jogja siswa 1964 sampai 1969 itu saya punya catatannya Mas. Terus 169 sampai 1978 itu tinggal satu saya punya catatannya. Jadi tiap setelah disahkan, tiap malam Jumat lagi Mas Imam mengadakan saresian. Saya terus nulis di sini. Akhirnya setelah 78 saya tingkat 2, itu juga masih ada saresian sampai Mas Imam meninggal tahun 1987. Mas Imam meninggal. Itu. Ini saya tulis. Akhirnya ya itu saya simpan. Terus selanjutnya, nah inilah yang sekarang ajaran keesaan ini yang sekarang sudah dicampur baur dan diajuk di pengertiannya yang salah dan sebagainya. Jadi waktu sebenarnya itu keesaan itu adalah khusus materi yang diberikan kepada calon warga esa dan warga esa terakhir. Jadi bukan yang lain. Ini tahun 1938 sampai 87 maksud itu saya masih mencatat ini. Jadi demikian juga setelah Mas Imam Sedo ya, Mas Imam itu tidak menginginkan ilmunya punah. Kita ditinggali warisan leluhur, peninggalan nenek moyang yang tidak bisa kita tinggalkan, dan ini jangan sampai berubah, jangan sampai berubah kemudian daripada ajaran Esa Terakhir yaitu pencak silat, nguri-nguri budaya warisan leluhur peninggalan nenek moyang Mas. Ini sampai saat ini sering istilahnya itu secara perantara maupun secara langsung dan sebagainya. Ini yang suruh itu tidak pesan bahwasanya aku ngerti kumpulan itu kumpulan agama, itu kumpulan politik, kumpulan persaudaraan. Inilah jangan sampai disebut, jangan sampai dimasuki agama maupun dimasuki politik yang sekarang ini sudah demikian. Kita harus kreatif. Jadi sekarang banyak orang-orang yang pandai tapi jiwa esanya kurang mendalam, keesaannya kurang mendalam. Mas Imam inilah tugas kita dari pengurus-pengurus dan sebagainya. Tapi tak saya untuk saya sendiri, saya tetap nguri-nguri warisannya Mas Imam, warisannya budaya Satrate, yaitu ajaran yang murni, tidak merubah cita-cita pada leluhur Esa. Jadi kalau cerita itu sebenarnya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu kalau siswa, oleh warga. Tingkat 1 itu adalah gerak mula usaha manusia ya, meniadakan halaman hidup ya. Mulanya di situ yang dipakai misalnya adalah jago ya. Jago jadi jago ini masyarakat, bukan jago kubur. Jadi kalau misalnya ini yang suruh bela diri praktis zaman semantung itu dilarang Mas. Yang suruh mengatakan itu termasuk murid yang murtad. Karena apa? Bela diri praktis ini sing disinau pengen jadi jagoan, pengen jadi sing menangan diri. Karena akhirnya setelah itu dia tidak mau latihan pencak silat. Ketika yang suruh mati. Padahal yang suruh pencak silat itu diajarkan tidak untuk menjadi menangan, untuk mengayomi yang lemah, untuk menjadi manusia yang berbudi. Ini. Terus tingkat 2 adalah gerak mula usaha manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Ya, itu. Jadi di situ diajarkan, jadi ilmunya Esa Terakhir ada di tingkat 2. Di situ diajarkan cara meminta yang benar, tapi sesuai Esa, cara meminta yang benar. Jadi kenapa banyak permintaan tidak dikabulkan, permintaan pada Tuhan tidak dikabulkan? Karena tidak tahu cara meminta yang benar. Itu tingkat 2. Mulanya di situ saudara yang sudah tingkat 2 diajarkan yang namanya Gestalt. Gestalt itu nilainya memang dari ilmu pernapasan. Terus tingkat 3 adalah gerak mula usaha manusia menuju ketentraman diri, penyerahan secara bulat dan utuh pada Tuhan. Nah ini tingkat 3. Tapi sampai sekarang
bisa dihitung dengan jari yang betul-betul tingkat 3. Bisa membuktikan ya menyatunya ilmu esya dengan dirinya sendiri. Ini tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Terus tahun 1993 itu saya baru duduk di rumah, itu didatangi seorang warga Satrate. Mas, demikian ini titipan. Ternyata itu adalah bukunya Mas Imam. Jadi bukunya Mas Imam, ilmunya Mas Imam yang asli. Di situ ada ilmu gaib yang bersifat praktis dan ilmu gaib yang bersifat teori. Jadi ilmu gaib yang bersifat praktis itu nanti laku, ilmu itu kenemunya kan laku. Di situlah saya mempelajari namanya okultis. Okultis itu materinya adalah magnetis, cipto, telepati, kontak. Itu 93 sudah ditemukan saya. Tapi tidak banyak orang yang tahu. Kita buka demikian. Ini demikian. Jadi dengan demikian saya hanya berpesan kalau Magetan itu sudah mendapat dari Mas Imam. Ya. Magetan itu tetap jejak. Ojo doyong ulon, ojo doyong etan. Nek doyong ulon, wiranti pedoman. Nek doyong etan, Mas Imam sudah menghentikan Mas. Wis ditimbang someneh. Orang Medini, wis ditimbang someneh. Karena tidak ada gubernur, persaudaraan, leluhur sekian sembarangan musuh kancane dhewe diterak kabeh. Jadi itu nek menurut lo tidak Broto Yudo dan TV Urawa karo Pandhawa. Pandhawa iki gurune kan sitok Mas, jenenge Begawan Abiyasa. Nggih, Begawan Abiyasa sing tambek tinggalan angen-angen biasa. Tapi lek Urawa gurune sapa? Durna Mas. Koncone akeh tapi Durna pendhita lakune salah. Mulane lingkungannya morat-marit. Ya. Demikian ya. Jadi saya hanya dapat pesan 2009 itu, dia memang tidak usah ikut. Nanti yang mengadili alam, sing berketat jejak, sing salah bakal buruk. Saya percaya dalam Mas Imam. Jadi waktu saya disahkan tahun 1978 di tingkat 2, Darmoyo Mas almarhum Darmoyo. Di Darmoyo 5 tahun lagi belum karena bisa menerapkan ilmunya tingkat 2, 5 tahun meninggal Mas. Itu Indonesia ya. Jadi sampai sekarang 2009 Mas Imam tidak menginginkan ilmunya punah. Jadi karena itu untuk cabang Magetan kita harus tetap bertahan. Jadi cabang Magetan itu seperti tadi dikatakan adalah kumpulan tubuh sate orang di Jawa Timur. Jadi saya harapkan tetap memegang teguh ajarannya Mas Imam, Simuri. Jangan yang lain-lain. Mas Imam ya pengejawantaan daripada yang suro itu Mas Imam. Jadi yang suro dikasih Mas yang seperti ini Mas. Itu ilmu sing mentah. Itu pada itu untuk mata ngelawan Mas. Sekali gerak mati Mas. Ya. Tapi Mas Imam tidak. Belak pengejawan jadi umpamanya masakan panganan ilmunya yang suro. Panganan sing mentah atau panganan sing durung dimasak. Jadi durung dimasak itu misalnya kopi, teh ya, teh panas. Ya diminum ngocot. Nah, yang jero nek ngendikan ilmu kuwi padha karo nek wayang wis anggeni. Wis anggeni iki wis abape tok wis iso karo geni. Nah, tapi yang Satrate tidak. Jadi jalurnya yang Suro Mas Imam, yang Esat yang Suro Parjotomo, yang Esat Mas Imam. Jadi Mas Imam itu sekarang ilmunya apa? Untuk persaudaraan. Jadi demikian yang dapat saya ceritakan sedikit saja. Jadi saya harapkan Jawa Timur khususnya Magetan itu harus betul-betul tegak mempertahankan ajaran nilai-nilai leluhur, ajaran yang murni daripada persaudaraan Satrate yang diciptakan oleh yang Suro. Jangan sampai kita nyeleweng ke Ngulon ataupun ke Ngetan. Ini apalagi saya sudah dipesan juga tahunnya tanggalnya tanggal berapa itu 2013 Mas. Ya. Jangan sampai bergabung. Saya kira demikian ya yang dapat saya berikan pada saudara-saudara kadang jadi harus mantap terhadap apa yang dilakukan ajaran pusat atau ajaran Mas Imam itu di Magetan. Saya kira demikian ya. Saya ucapkan terima kasih.
saya di sini tidak merasa lebih pandai dari saudara. Saya hanya manusia biasa, Mas. Ya, manusia biasa. Mas Imam tidak memilih orang yang pandai, orang pintar sok bener, pintar sok pinter. Mas Imam hanya memilih orang yang sederhana. Sederhana itu bisa mendapatkan segalanya dari Tuhan. Demikian ya. Saya ucapkan selamat malam. Salam persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih atas wejangannya dari Mas.